Oke, selamat datang kembali di Editor's Choice Podcast di Bincang Santai Ramadan. Kali ini kita kedatangan lagi satu penulis novel yang masih bernuansa Ramadan. Ada Kak Danvi. Halo Kak Danvi. Halo, ya halo. Kak Danvi itu domisili sekarang di mana Kak? Aku domisilinya di Padang, cuman lebih ke pelosok sih kak, akunya. Ya sama aja lah, masih Indonesia. Berarti Alhamdulillah. kemarin ada Lampung, ada Jawa Tengah, sekarang dari Padang itu apa Sumatera Barat ya? Yes, tapi itu masih masuk Sumatera ya, Lampung. Oh di provinsi Lampung apa di itunya di Sumatera Barat? Aku Sumatera Baratnya kak, Sumatera Barat masih ah. masuk Sumatera lah sih, Iya. Lampung. Iya kalau Lampung Sumatera juga sama. Hmm. Oke, nah Kak Danvi ini menulis novel yang namanya Ku Bisikan Namamu di Atas Sajadahku. Betul ya Kak? Bener banget. Nah kalau novel ini bercerita tentang apa sih Kak? Novelnya bercerita tentang seorang muslimah, di mana setiap manusia dianugerahkan hati kan kayak rasa cinta. Dan di sini ceritanya tuh tentang gimana sih seorang muslimah menjaga hatinya tetap suci, nggak ibaratnya nggak pacaran gitu, tapi sama-sama suka, mau ngungkapin tapi gimana ngerasanya ada dinding yang memisahkan antara si cewek sama si cowok, dan dia sama-sama masing-masing memutuskan untuk melangitkan namanya satu sama lain gitu. Jadi kayak gitu, lebih ke romansa romantis tapi ada inspirasi di sana. Gimana sih harusnya seorang muslim bertindak walaupun dia jatuh cinta, Hmm. dan nggak apa sih, ada kayak nggak terjerumus ke hal-hal yang nggak patut dilakukan oleh seorang muslim, kayak gitu sih kak ceritanya. Oke, nah kalau untuk inspirasinya sendiri itu dari mana Kak? Inspirasinya sendiri sih ada dua ya kayak. Yang pertama itu dari kisah cinta Fatimah Azhara sama Ali bin Abi Thalib. Terus sama anak pertamanya Nabi Muhammad SAW, yaitu Zainab. Zainab juga mengalami cinta, cuman nanti ada masuk seorang pria yang non muslim gitu. Jadi ibaratnya ada segitiga ceritanya. Hmm. Jadi inspirasinya di sana gimana sih? Mau banget cerita yang manis, tapi nggak cukup manis doang gitu. Maunya ada unsur segitiganya juga. Kayak gitu sih kak. Oke, berarti ceritanya kurang lebih sebetulnya konfliknya itu ada di antara mungkin beda iman gitu ya. Beda iman tapi saling cinta Beda gitu ya. iman, saling cinta, dan juga gimana sih? Gimana mereka mendindingin diri masing-masing biar nggak terlalu terjerumus ke hal-hal yang nggak diinginin. Terus juga gimana si satu lagi itu yang non muslim itu juga masuk di sana gitu. Konfliknya saat si non muslim ini mencoba ngerebut hati si ceweknya gitu. Hmm. Dan mereka seolah-olah ngomong, siapa sih di antara kita berdua yang berhasil melangitkan nama si cewek ini, kayak gitu sih kak. Oh, oke. Cinta segitiga Ya, dibawa pakai nilai-nilai Muslim juga ya. ya. Oke, siap. Nah, kalau untuk idenya sendiri, terus abis itu mulai nulisnya itu mulai kapan Kak? Kalau untuk novel ini sendiri? Kalau novel ini sendiri sebenarnya 2019 udah ditulis ya kak ya. Mm-mm. Cuman karena kalau nulis Islami itu takut kayak ada hukum-hukum yang kayak gimana ya, ngeberatin si penulis gitu. Takutnya ada yang salah gitu. Mm. Dan kan kalau Islami kalau salah itu fatal banget si penulisnya kan. Jadi pernah Mm. sempat berhenti sejenak karena Mm. takut, ngerasa nggak pede gitu kan. Ada yang soalnya kalau nulis Islami ini harus banyak ibaratnya survei lapangan atau Ya. survei, baca banyak hal gitu biar nggak salah dalam menulis cerita Islami. Jadi berhenti di 2019, lanjut lagi di Nome gitu buat aku harus bisa coba deh gimana
ke depannya gitu. Kalau salah mau minta teguran dari pembacanya gitu, diperbaiki lagi. Jadi baru beraninya itu di Nome ini Kak, berani bikin cerita kayak gini. Jadi selama dari 2019 itu disimpan saja gitu ya. Disimpan Hmm. aja, nggak berani. Kalau sekarang itu nulis novel ini udah dapat berapa bab, Kak? Kalau sekarang kayaknya 50 bab lebih deh Kak, masuk 60 bab deh sekarang. Wow, udah cukup banyak juga ya. Masih sedikit sih kalau dibanding sama yang author-author lain. Author lain kayaknya udah sampai 80, ada juga 100 kayaknya kemarin. Nah ya, nanti Harus rencana kejar lagi nih. rencana sampai berapa bab? Rencananya sih paling mentok 100 bab. Cuman paling minim kayaknya 80 bab deh habisnya. Sesuai Ja- sama bulan Ramadan. Jauh tuh target itu. Sebetulnya sih masih Iya. bisa dilanjutin terus sih kalau memang masih mau dilanjut, nggak Mm-mm. masalah itu. Oke, Iya sih. kalau untuk tokoh-tokohnya yang ada di dalam novel, ada siapa aja sih Kak kira-kira? Di sini ada Asifa Maryam, si tokoh utama. Terus Muhammad Asif, si tokoh utama. Sama Alex Jackson, ini tokoh ketiga. Di antara mereka juga ada tokoh ceweknya yang ibaratnya selingan itu si eh, Nesa Ramadhani kayak gitu sih, cuman segitu. Cuman ada banyak sih Kak tokohnya, kalau aku sebutin kayaknya nggak gimana ya, nggak terlalu banyak banget, soalnya cerita ini nggak pure fokus ke love-nya doang, tapi ada inspirasi-inspirasi lain kayak cerita-cerita yang diangkat banget dari kisah nyata gitu. Jadi cukup banyak tokonya sih Kak, kalau aku sebutin satu-satu ntar Kakak mual. Enggak lah kan, ini kan supaya pembaca atau calon pembaca nih yang jadi pendengar kita sekarang supaya kebayang, oh ternyata ada si tokoh ini, ada si tokoh ini gitu. Oke, kalau kakak sendiri pertama kali nulis di Novelmi itu kapan? Kalau nggak salah itu Februari 2020 baru nulis Kak. Soalnya waktu apa sih ketemu Novelmi ini udah lama, cuman kayak ngerasa nggak yakin sama diri sendiri. Soalnya di sana nulisnya udah bagus-bagus gitu kan. Jadi ngerasa nggak pede sama PUEB awalnya, sama kosakata yang masih minim. Jadi ibaratnya udah siap terjun, udah pede, percaya diri, baru naik ke novel misi Kak, kayak gitu. Oke, nah setelah nulis di Novelmi, gimana perasaannya? Seneng banget dong. Soalnya di novel Mi ini bukan cuman nulis doang gitu, ada kayak komunitas-komunitasnya gitu, apalagi ambasadornya. Dan di ambasador itu si penulis belajar banyak hal gitu. Kita dikasih materi, terus banyak temen juga sesama autor, saling berbagi gitu. Enaknya sih gitu. Dan kalau soal apa lagi ya, pas nulis di Novelmi kayaknya beda banget sama platform lain, karena di sini tuh ibaratnya kalau kita berjuang kita naik gitu, ibaratnya no apa sih, nggak pandang bulu, yang penting kamu maju, kamu naik, bisa naik lebih kayak gitu sih Kak, senengnya di Novelmi. Hmm, oh, kalau pertama kali tahu Novelmi itu dari mana Kak? Kalau pertama kali tahu dari sesama autor sih sebenarnya kan. Hmm, Katanya nih ada nih platform bagus banget gitu, dan di sini seorang penulis tuh dihargain banget gitu kan. hmm, Nggak ibaratnya yang nggak kacangan gitu. Jadi awalnya mikir ya udah deh tinjau dulu gitu kan. Awalnya ngeliat-ngeliat gitu. Gila bagus-bagus banget gitu. Bisa nggak sih kayak penulis lain kayak gitu kan. Terus mikir lama tuh sebelum mau gabung, kayak aku bilang tadi Kak, masih ragu, nggak percaya diri, dan mutus awal gabung tuh baru 2002 2020 2021 deh kalau nggak salah, 2021 awal mutus gabung Februari, bukan 2020. Baru baru gabung ke novel minyak Kak. jadi masih lumayan ini ya, lumayan lumayan fresh ya, Baru lumayan baru ya. ya. Baru baru 2 bulan kira-kira ya kalau gitu. Iya,
Baru 2 bulan banget, Kak. Tapi Oke. kalau gabung sama ambasadornya udah lama. Oh, malah dia ambasadornya duluan ya? Ya, diituin dulu, di-planningin dulu, terus di-trainingin dulu gitu kan. Biar tahu Oh. nih novel nih kayak gini loh, step by stepnya kayak gini loh. Kalau terjun Hmm. langsung kayaknya gimana ya? Kayak anak ayam yang gak ada induknya gitu. Hmm. Gak seru. Oke. Nah, kalau kembali lagi ke novelnya nih, kenapa orang lain Hmm. harus baca novel ini? Kenapa harus baca? Karena di sini itu benar-benar menarik banget. eh, Kalau mau apa sih, kalau cerita Islami yang benar-benar pure Islam, no, bukan cuman cerita cinta doang gitu, harus baca banget novel ini. Karena kalau novel ini nih ada batasan yang jarang kita temuin, ibaratnya jarang dilakuin di dunia nyata. Dan batasan-batasan itu emang pure murni dalam Islam gitu. Ini nggak dibolehin, itu dibolehin. Kadang ngerasa awalnya karena aku nulis kan survei dulu tuh, takut salah. Iya. Dan ternyata gini loh, Islam nih gini loh. Ternyata Islam nih gini, karena banyak orang yang anggap ya cuman Islam ya Islam aja gitu kan. Nggak banyak hal yang mereka tahu, termasuk aku juga awalnya ya Islam, aku Islam gitu, cuman nggak terlalu banyak gitu kan. Gimana sih cara mencintai seseorang gitu, gimana sih hidup dalam Islam tuh gimana gitu. Kalau kita depresi itu gimana. Di sini banyak hal yang bisa dijadiin apa sih, guru dalam kehidupan juga sih Kak. Termasuk kisah cintanya tadi sendiri. Itu sih Kak kalau aku pikir. Kalau mau gabung sama cerita ini. Oke. Nah, kalau kakak sendiri apa sudah ada rencana buat novel lain? Kalau udah selesai satu novel ini, rencananya ada sih Kak mau bikin novel lagi. Soalnya tapi masih agak terkendala sama satu novel lagi. Soalnya 2 novel yang di-up di Nome langsung gitu Kak, di Februari up 1 novel, di April juga up 1 novel gitu. Mau selesai satu novel yang Ramadan dulu, naik ke novel yang awal kemarin, baru mau lanjut novel lagi Kak rencananya, insyaallah. Kalau Kalau ada waktu sama kesempatan. sebelumnya udah sempet ada novel yang naik belum sih? Naik gimana nih Kak? Udah ada novel, maksudnya udah ada novel yang dipublish di November belum? Sebelum novel ini. Udah ada. Apa tuh? Mungkin bisa dipromoin sekalian. Boleh. Novel yang pertama itu yang judulnya Ketegaran Hati Seorang Wanita. Dan ini sih lebih ke rumah tangga sih kayak problema rumah tangga gitu. Kisah apa sih, gimana seorang wanita yang berjuang kuat tenaga buat ibaratnya itu dia juga berhak buat dicintain kayak gitu. Kalau mau yang nggak Ramadan bisa masuk ke yang itu, Ketegaran Hati Seorang Wanita. Ini ceritanya bagus banget, cuman ya satu sih satu pesan dari aku, jangan sampai lempar sepatu atau lempar sendal ke autornya. Soalnya itu emosi banget, ibu-ibu langsung gregetan gitu kan, takut dilemparin. Jangan dong lempar hadiah pembaca aja. Ya Allah, amin. Kalau kakak sendiri, kalau dilemparin hati pembaca. Dilempar apa? Dilemparin hati pembaca, gawat juga Kak. Soalnya dia mepet terus, ditanyain kapan update Kak, gitu tiap saat, malah kalau dilemparin hati pembaca. Gitulah kalau diambil hati pembaca. Tapi kan jadi semangat kan, jadi artinya ada yang nungguin, jadi ada yang pasti baca. Ya benar banget, semangat banget itu, langsung gas banget, langsung 100 berapa gas deh gitu biar cepet gitu kan, karena dilemparin hati pembaca. Iya. Nah, kalau kakak sendiri untuk kepenulisan ada Instagram nggak atau ada Facebook yang bisa dihubungi? Kalau Facebook bisa ke Farah Della Sandi, kalau Instagram bisa ke Danvi Heria, nama yang ada di Nome juga sih Kak, kalau yang di IG.
Kalau IG-nya Danvi Hmm. underscore Haria, bacanya gimana itu Kak? Haria. Heria. Haria. Jadi kalau Yes. penulisannya itu DHANVI underscore HRIEYA ya. Itu Iya, dia para benar banget. sobat novel Hmm. me. Oke, terima kasih Kak Danvi untuk waktunya pagi hari ini. Kita sudah bisa ngobrol-ngobrol. Mudah-mudahan maju terus novelnya, lanjut terus Amin. nulisnya, dan makin banyak pembacanya. Amin. Terima kasih juga lo Kak mau diwawancarain padahal deg-degan banget loh. Enggak lah, enggak kelihatan. Apa Oke. sih? Oke, jadi sekian saja para sobat Novelmi untuk Bincang Santai Ramadan kali ini. Sampai jumpa lagi di Bincang Santai Ramadan yang lainnya. Dadah. Dadah Kak.